Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Aprilianti dari kelas 10. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu mengenal sifat-sifat Allah. Yang apa saja itu sifat Allah? Pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib Allah adalah sifat yang harus dimiliki oleh Allah SWT. Allah Maha Sempurna, sehingga kita harus mengetahui sifat-sifat tersebut supaya semakin mengenalnya. Allah adalah Zat yang Maha Sempurna dan yang Maha Agung. Sebagaimana macam-macam sifat wujud Allah disebutkan dalam 20. Pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Sebagaimana maknanya adalah Allah adalah Zat yang ada, berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun. Firman Allah dalam surah Taha ayat 14. Yang kedua adalah Qidam. Qidam artinya awal atau terdahulu. Maknanya Allah merupakan sang pencipta yang ada terlebih dahulu dari yang diciptakannya. Dalilnya adalah firman Allah Quran surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga adalah Baqo. Baqo artinya kekal. Maksudnya Allah adalah Zat yang maha kekal, tidak akan punah atau binasa. Hal ini tergambar dalam firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. 4. Mukhalafatul lil hawadisi. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Maka Allah pasti berbeda dengan siapapun atau apapun yang Dia ciptakan. Dalam bahasa Arab, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan sesuatu yang baru atau makhluknya. Allah juga mustahil membutuhkan bantuan untuk menciptakan hal tersebut. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 11. Kelima adalah yamu binafsihi. Artinya adalah Allah berdiri sendiri. Dia tidak bergantung kepada siapapun, serta mustahil membutuhkan bantuan dari yang lain. Ayat tersebut dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa atau tunggal. Allah Maha Esa atau tunggal artinya Dia adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Yang ketujuh, qudrah. Qudrah artinya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa atas apapun dan tidak ada satupun yang bisa menandingi kekuasaannya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. 8. Iradah. Iradah artinya berkehendak. Semua hal yang ada di dunia ini berjalan atas kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah sudah berkehendak, maka hal itu akan terjadi dan tidak ada seseorang pun yang menghalangi atau mencegah kehendakannya. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Hud ayat 107. Yang ke-9. 9 adalah ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah SWT Maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Qaf ayat 16. 10. Hayat. Hayat artinya hidup. Allah adalah Zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati atau binasa, Dia akan kekal selama-lamanya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Furqan ayat 58. 11. Sama artinya mendengar. Allah yaitu adalah maha mendengar semua suara yang ada di dunia ini, sekencang bahkan sekecil apapun tidak akan luput dari pendengarannya. Bahkan suara yang kita ucapkan di dalam hati pun Allah mendengarnya dengan jelas. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76. Yang ke-12 adalah basor. Basor artinya melihat. Allah maha melihat segala sesuatu. Penglihatan Allah tidak terbatas ruang dan jarak. Apapun yang ada di dunia tidak luput dari penglihatan Allah.
sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Ke-13 adalah kalam. Kalam artinya berbicara atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkan kepada umat manusia melalui para rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. 14. Qadiran. Qadiran artinya berkuasa. Allah maha kuasa atas segala hal atau sesuatu yang ada di alam semesta ini, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-15, muridan artinya berkehendak. Jika Allah sudah berkehendak, maka tidak akan ada yang menolaknya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 107. Ke-16, aliman artinya mengetahui. Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu yang ditampakkan ataupun yang disembunyikan darinya. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi pengetahuan Allah SWT, sebagaimana firman-Nya pada Quran surat An-Nisa ayat 176. 17. Hayyan artinya hidup. Allah adalah zat yang hidup, tidak akan mati, tidak akan tidur, serta tidak akan lemah sedikit pun, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-18, Sami'an artinya mendengar. Allah adalah maha mendengar. Tidak ada satu suara pun yang terlewatkan bagi Allah, dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 76. 19. Basiran artinya maha melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi apa yang manusia perbuat. Tidak akan ada perbuatan yang luput dari pengawasan dan penglihatan Allah SWT, sebagaimana firman dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Terakhir, ke-20 adalah mutakaliman artinya berbicara. Allah berbicara dan berfirman melalui kitab-kitab suci yang diturunkannya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 143. Pengelompokan sifat wajib Allah ada 4. Pertama, sifat nafsiyah. Nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah semata. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. 2. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, dan wahdaniyah. 3. Sifat ma'ani yaitu sifat yang ada pada Allah SWT. Yang termasuk dalam sifat ma'ani ada 7, yaitu qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Terakhir yang keempat adalah sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yaitu sifat yang selalu tetap ada pada Allah SWT dan tidak mungkin pada suatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Jumlah sifat maknawiyah sama dengan jumlah sifat ma'ani, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakaliman. Sifat ini sebagai penguat dari sifat ma'ani Allah. Demikian sifat ma'ani Allah dan maknawiyahnya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebab setiap ada sifat ma'ani tentu ada sifat maknawiyah. Sifat Allah yang kedua adalah sifat mustahil, artinya lawan dari sifat wajib. Sifat mustahil berjumlah 20. Sifat tersebut merupakan sifat lemah yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT. Pertama, Adam artinya tiada. Ini merupakan kebalikan sifat dari wujud, karena langit, bumi, dan seluruh semesta ini merupakan bukti keberadaan Allah SWT. Kedua, hudus artinya permulaan atau ada yang mendahului. Ini adalah kebalikan dari sifat qidam yang artinya awal atau mendahului. 3. Fana artinya binasa, tidak kekal, dan memiliki kesudahan. Fana adalah kebalikan sifat baqa yang berarti kekal. Segala sesuatu
di bumi ini akan musnah kecuali Allah Azza wa Jalla. 4. Mumasalatul hawadisi. Mumasalatul hawadisi artinya menyerupai makhluk ciptaannya. Kebalikan dari mukhalafatul hawadisi yang artinya adalah Allah zat yang maha sempurna dan tidak ada satupun makhluk dunia ini yang mampu menyerupainya. 5. Qiyamuhu binafsihi. Artinya qiyamuhu binafsihi berarti memerlukan yang lain sebagai zat yang maha agung. Mustahil bagi Allah untuk meminta pertolongan dari makhluk yang diciptanya, makhluk ciptaannya sendiri. 6. Ta'adud. Ta'adud artinya lebih dari satu. Sifat ini kebalikan dari sifat wahdaniyah yang artinya esa atau tunggal. Maha esa dan tidak punya sekutu, tidak beranak dan tidak beranakan. 7. Ajazun. Ajazun artinya lemah. Sifat ini merupakan lawan dari qudrah yang artinya berkuasa. Allah tidak mungkin lemah karena Allah berkuasa atas segala sesuatu. 8. Qarahah. Qarahah artinya terpaksa. Sifat ini kebalikan Allah dari sifat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. 9. Jahlun. Jahlun artinya bodoh. Sifat ini tidak mungkin menjadi sifat Allah karena Allah maha sempurna dan telah menciptakan alam semesta beserta isinya. 10. Mautun. Mautun artinya mati. Allah SWT tidak akan mati, dia bersifat kekal. Allah tidak mungkin mempunyai sifat maut karena Allah tidak akan mati dan tidak kekal kapanpun juga. 11. Samamun. Samamun artinya tuli. Allah SWT tidak akan tuli. Allah merupakan yang maha mendengar segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-12, Umyun. Umyun artinya buta. Sifat ini merupakan kebalikan dari sifat Allah yang maha melihat apapun juga, baik itu yang tampak ataupun yang tidak nampak. 13. Bukmun. Bukmun artinya bisu. Allah tidak mempunyai sifat bisu karena Allah maha berfirman dengan kesempurnaan dan terbukti dengan terciptakan kitab suci melalui para nabi. 14. Kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan artinya zat yang lemah. Allah tidak mungkin lemah karena Allah sang maha pencipta dari alam semesta dan seisinya serta mempunyai kuasa atas segala hal di dunia ini. Ke-15 adalah kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan artinya zat yang terpaksa. Allah SWT bukan zat yang terpaksa karena Allah maha berkehendak atas segala sesuatu dan tidak ada seseorang pun yang bisa mencegahnya. 16. Kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan artinya zat yang sangat bodoh. Allah SWT mempunyai sifat yang mustahil, bodoh, yang menjadi kebalikan dari sifat wajib yang menandakan bahwa Allah maha mengetahui dan melihat segala sesuatu yang ada di alam ini. 17. Kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan artinya zat yang mati. Allah tidak mungkin mati karena Allah kekal dan abadi sampai kapanpun dan Allah tidak akan pernah tidur karena mengawasi hamba-hambanya setiap waktu. 18. Kaunuhu asamun. Kaunuhu asamun artinya zat yang tuli. Allah tidak mempunyai sifat tuli karena Allah maha mendengar dan pendengarannya tidak akan pernah tidur karena Allah maha mendengar dan pendengarannya tidak terbatas dan meliputi segala hal. 19. Kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma artinya zat yang buta. Sifat mustahil yang artinya buta ini berkebalikan dengan sifat wajib Allah yang maha sempurna dengan penglihatannya. Terakhir 20. Kaunuhu abkama. Kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat bisu karena Allah maha berfirman dengan kata-kata yang sempurna dan telah tertuang dalam kitab sucinya. Sifat Allah yang ketiga adalah sifat jaiz. Pertama yaitu adalah selain sifat wajib dan mustahil bagi Allah, kita juga harus mengetahui bahwa ada sifat jaiz bagi Allah. Syah Thahir Al-Jazairi dalam kitab Al-Jawahirul Kalamiyah fil Adahil Al-Aqidah Al-Aslamiyah menjelaskan makna dari sifat ini. Menurut beliau, sifat jaiz bagi Allah adalah melakukan hal-hal yang mungkin
dan atau meninggalkannya seperti dijadikannya manusia itu kaya atau miskin, sehat atau sakit, dan lain sebagainya. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yakni fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, yang artinya Allah mungkin mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya. Allah SWT menciptakan segala sesuatu tanpa paksaan, sebab ia memiliki sifat qudrah, kuasa, dan iradah, berkehendak. Maka boleh-boleh saja bagi Allah untuk meniadakan sesuatu sesuai kehendaknya. Manfaat dari mempelajari sifat-sifat Allah antara lain adalah semakin mendekatkan diri dengan Allah, sehingga keimanan kita semakin kuat, mendapatkan rahmat, kemuliaan, dan pahala di sisi Allah, senantiasa mengingat Allah dengan semua sifat maha sempurnanya, menjadikan diri rendah hati dan tawaduk. Sekian dari saya. Mohon maaf ketika ada salah kata atau perbuatan, sikap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.